Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Willy Edlu Putra dari kelompok 1 yang beranggotakan Eka Saputra, Alderi Rahmanda Wijaya, dan Sinta Nio Maharani. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang teks eksplanasi. Pengertian dari teks eksplanasi tersebut yaitu teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Pada teks eksplanasi juga sebuah peristiwa timbul karena adanya peristiwa lain sebelumnya dari peristiwa tersebut mengakibatkan peristiwa yang lain sesudahnya. Next. Ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama yaitu informasi yang dimuat berdasarkan dengan fakta atau faktual. Dan yang kedua yaitu hal yang dibahas, yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang keempat yaitu yang terakhir yaitu menggunakan kata penanda urutan. Next. Struktur dari teks eksplanasi yaitu ada 3, yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum berisi tentang penjelasan umum tentang fenomenanya yang dibahas. Bisa berupa pengenalan fenomena tersebut atau penjelasannya. Yang kedua yaitu deretan penjelas. Berisi tentang penjelasan proses mengapa suatu fenomena bisa terjadi atau tercipta dan bisa terdiri dari suatu paragraf. Deretan penjelas mendeskripsikan dan merincikan penyebab dan akibat dari fenomena tersebut. Yang ketiga yaitu interpretasi atau opsional. Teks penutup yang bersifat pilihan dan bukan keharusan. Teks penutup yang dimaksud adalah teks yang merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Next. Kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi tersebut yaitu berjumlah 6. Yang pertama yaitu kata ganti benda, yang kedua istilah ilmiah, yang ketiga kopula, yang keempat kata kerja aktif, yang kelima konjungsi, dan yang terakhir yaitu keterangan waktu. Next. Saya akan membacakan teks eksplanasi yang kami buat yaitu berjudul Hujan Meteor. Hujan meteor merupakan fenomena alam yang terjadi ketika meteor yang terlihat di langit malam jauh lebih banyak dari intensitas meteor yang terlihat di malam-malam biasanya. Dalam 1 tahun, setidaknya terdapat sekitar 32 hujan meteor dan 6 diantaranya adalah hujan meteor dengan intensitas jumlah meteor terbanyak dari 15 hingga 120 meteor setiap jam yang tampak di langit malam. Hujan meteor dapat diamati dengan mata telanjang. Mata telanjang artinya tidak bisa langsung dilihat tanpa menggunakan alat. Dan selama pengamatan, seorang pengamat tidak memerlukan teleskop atau maupun binokuler. Meteor ini akan terbakar ketika masuk ke bumi karena adanya gesekan dengan lapisan atmosfer bumi. Salah satu jenis lapisan atmosfer bumi ini berfungsi menahan atau menghalangi adanya benda-benda langit untuk masuk ke dalam bumi. Tepatnya adalah lapisan mesosfer. Fungsi lapisan mesosfer bagi bumi adalah menghalangi meteor atau benda langit yang lainnya untuk jatuh dan masuk ke dalam bumi. Oleh karena itu, terjadilah gesekan antara meteor dengan atmosfer yang menyebabkan meteor tersebut suhunya naik dan lalu terbakar. Dan meteor tersebut terbakar inilah yang sering kita sebut sebagai bintang jatuh ketika meteor ini melintas
yang merupakan salah satu planet di tata surya. Meteor yang terbakar tersebut bisa habis terbakar sehingga tidak sampai jatuh ke lapisan kerak bumi. Tetapi yang tidak habis terbakar, apalagi jika ukurannya masih sangat besar ketika jatuh ke bumi, maka meteor yang jatuh tersebut bisa membentuk kawah meteor pada lapisan permukaan bumi, seperti yang ada di Arizona, yaitu tepatnya di Amerika, yaitu di kawah Barringer. Next, jika meteor yang jatuh dari satu atau dengan kata lain ada dalam jumlah banyak, maka peristiwa meteor yang jatuh ini dinamakan hujan meteor. Karena jika kita lihat dari bumi, peristiwa tersebut terlihat seperti sedang turun hujan. Meteor adalah benda langit yang masuk ke dalam wilayah atmosfer bumi yang mengakibatkan gesekan permukaan meteor dengan udara dalam kecepatan tinggi. Akibat adanya gesekan yang tepat tersebut menimbulkan pijaran api dan cahaya yang dari kejauhan kita melihatnya seperti bintang jatuh. Meteor adalah penampakan jalur jatuhnya meteor ke atmosfer. Lazim disebut sebagai bintang jatuh. Penampakan tersebut disebabkan oleh panas yang dihasilkan oleh tekanan RAM pada saat meteorit memasuki atmosfer. Meteor yang sangat terang, lebih terang dari penampakan planet Venus, dapat disebut sebagai bolide. Jika suatu meteorit tidak bisa terbakar dalam perjalanannya di atmosfer dan mencapai permukaan bumi, benda yang dihasilkan disebut meteorit. Meteor yang menabrak bumi atau objek lain dapat membentuk imparator. Next, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Baiklah, bertanyalah jika ada yang ingin ditanyakan. Baiklah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.